おっと、だがようやく畑を作り始めた。こんな夢みたいな暮らしをするように。 Ceritanya tuh dimulai pas Hiro Kumio kebangun subuh-subuh gara-gara mimpi aneh. Dia mimpiin dirinya sendiri mati. Tapi bukannya panik atau ketakutan, dia malah santai banget. Bahkan langsung keluar rumah sambil nyapa orang-orang dengan muka ceria. Ya gimana nggak happy, dia sadar banget kalau hidup yang sekarang lagi dia jalanin ini tuh rasanya kayak mimpi indah yang jadi nyata. Sesuatu yang dulu bahkan nggak pernah kepikiran sama dia. Nah, kalau ditarik sedikit ke belakang, ternyata sebelum semua itu kejadian, arwah Hiraku sempat ngobrol dulu sama sang dewa pencipta. Si dewa lagi ngecek catatan hidupnya dan langsung nyeletuk kurang lebih, "Bro, hidup lo yang 39 tahun kemarin itu parah banget sih." Dan emang gak lebay, Hiraku dihanatin orang, terus kena penyakit parah yang bahkan gak ada obatnya. Tragis banget. Si dewa sampai ngerasa bersalah, kayak ngerasa kalau nasib sial Hiraku itu ada campur tangan kesalahannya juga. Jadi buat nebus rasa bersalah itu, dia nawarin kesempatan hidup kedua. Kali ini dengan tubuh baru yang sehat banget, anti penyakit, pokoknya beda jauh dari sebelumnya. Enggak cuma itu, si dewa juga nanya, "Lo ada request nggak mau hidup kayak gimana?" Hiraku sempat mikir bentar, terus dia jawab kalau dia pingin jadi petani. Soalnya waktu masih sakit dulu dia sering nonton acara pertanian di TV dan entah kenapa jadi tertarik. Lagian dia ngerasa nggak terlalu jago bersosialisasi, jadi kayaknya hidup tenang di tempat sepi sambil bertani itu cocok banget buat dia. Awalnya si dewa bilang kalau urusan pertanian bukan ranahnya, tapi ya karena lagi mode merasa bersalah, dia tetap usaha bantuin. Setelah nego-nego sedikit sama dewa pertanian, akhirnya Hiraku dikasih semacam kekuatan spesial, yaitu alat pertanian maha kuasa. Dan tahu-tahu, boom! Hiraku udah berdiri aja di tengah hutan yang nantinya dikenal sebagai hutan kematian. Bukannya takut, dia malah seneng banget. Badannya sehat, bisa gerak bebas, nggak ada rasa sakit, itu aja udah bikin dia bahagia. Tanpa banyak mikir, dia langsung mutusin buat mulai hidup baru di sana sebagai seorang petani. Tapi muncul pertanyaan, ini alat pertanian maha kuasa, cara pakainya gimana ya? Belum juga selesai mikir, tiba-tiba alat itu muncul di tangannya dalam bentuk cangkul. Refleks, dia langsung coba gali tanah. Dan yang bikin dia kaget, dia nggak capek sama sekali. Tanahnya juga gembur banget, kayak tanah siap tanam. Dalam hati dia langsung mikir, wah ini sih cocok banget buat sayuran. Tapi nggak lama kemudian dia sadar satu hal penting, yaitu sebelum mikirin tanam menanam, urusan makan dan minum itu prioritas utama. Akhirnya dia mulai muter-muter hutan buat cari sumber air. Dia nemu satu pohon yang lumayan mencolok, jadi dijadiin patokan sekaligus markas sementara. Sayangnya walaupun udah keliling cukup jauh, sungai atau sumber air tetap saja belum ketemu. Akhirnya Hiraku kepikiran, ngapain deh ribet cari sungai, kenapa nggak bikin sumur aja? Dia cuma ngebayangin sekop di kepalanya dan boom, cangkul di tangannya langsung berubah jadi sekop. Nggak pakai lama dia gali tanah dan bener aja airnya ketemu. Beres deh urusan minum. Sambil beresin lahan di sekitar pohon raksasa yang dia dijadiin markas, Hiraku juga nyambi cari sesuatu yang bisa dimakan. Tapi ya gitu, zong, nggak nemu apa-apa. Terus pandangannya jatuh ke satu pohon kecil yang posisinya kayak ganggu area tanam. Ya udah sekalian aja dia tebang, pikirnya. Dia panggil alatnya, kali ini jadi kapak. Sekali ayun doang pohonnya langsung roboh. Saking kuatnya tebasan tadi dia sendiri sampai hampir ketiban. Abis itu kapaknya dia kecilin ukurannya buat motong-motong batangnya jadi kayu bakar. Tahu-tahu langit udah mulai gelap aja. Dia sempat kepikiran bikin api pakai alatnya yang berubah jadi kaca pembesar. Tapi apesnya matahari keburu tenggelam duluan. Gagal total deh. Jadi malam itu dia nggak bisa bikin api. Akhirnya dia akalin dengan ngelubangin bagian dalam pohon raksasa buat tempat berlindung. Lumayan buat nginep. Iseng juga, dia juga sekalian bikin piring sama cangkir dari kayu. Lumayan kreatif ya dia. Pas malam makin larut, dia ngerasa cahaya di sekitar terang banget. Waktu nengok ke atas,
Dia kaget, bulannya ada 2. Di situ dia langsung sadar, oke, ini jelas bukan bumi. Besok paginya dia lanjut lagi bersihin lahan dan nebangin pohon-pohon lain. Tapi makin siang perutnya mulai keroncongan. Pas lagi lapar-laparnya muncul kelinci monster gede banget nyerang dia. Tanpa panik, Hiraku langsung mukul pakai alatnya. Sekali hantam kelincinya langsung tewas. Fix, alat ini overpowered banget. Setelah urusan makan kelar, sekarang giliran panggilan Alham. Dia mikir kalau mau tinggal lama di sini, toiletnya harus proper. Jadi dia gali lubang gede banget, lengkap sama jalur masuk, ventilasi buat gas, bahkan batang pohon buat dudukan. Tapi masih ngerasa kurang nyaman. Akhirnya dia bikin kabin kecil buat nutupin toiletnya. Ini orang niat banget sih buat survive. Habis itu dia balik lagi ke ladang, ngolah tanah sambil ngebayangin mau nanam apa ya nanti. Tapi pas semua siap, baru sadar, lah bibitnya mana? Dia kan nggak punya apa-apa. Anehnya besok paginya udah muncul tunas-tunas kecil tumbuh di tanahnya. Dia bengong sendirilah, ini bibit dari mana? Lama-lama dia curiga, jangan-jangan ini efek dari alat pertanian maha kuasa itu. Biar tanamannya nggak dimakan kelinci monster atau makhluk aneh lain, dia mutusin buat bangun tembok sama parit ngelilingin ladangnya. Prosesnya makan waktu beberapa hari dan di sela-sela itu dia sempat ngalahin satu kelinci lagi. Tanaman-tanamannya tumbuh cepet banget, hampir nggak masuk akal. Sekarang dia cuma bisa berharap satu hal, semoga aja yang tumbuh itu sayuran yang bisa dimakan, bukan cuma bunga hias doang. Jadi gini, setelah semuanya mulai agak stabil, Hiraku kepikiran buat bikin pondok yang proper. Soalnya tiap hari ngangkut kayu sendirian tuh capek banget, pegelnya nggak main-main. Suatu hari pas lagi nyantai, dia lihat ada 2 anjing monster nongkrong di luar wilayah ladangnya. Tapi anehnya mereka kelihatan kucel dan enggak galak sama sekali. Bukannya waspada, Hiraku malah iseng nawarin mereka untuk masuk. Sekalian dia kasih daging babi iblis yang baru aja dia kalahin. Terus dia sadar, salah satu dari mereka ternyata lagi hamil. Nggak lama setelah makan, si betina mulai gelisah dan kesakitan. Ternyata dia mau melahirkan. Di situ baru deh Hiraku ngeh, ini bukan anjing biasa. Mereka ternyata sepasang serigala inferno yang reputasinya serem banget. Tapi ya gimana, udah terlanjur kasihan. Jadi akhirnya pasangan serigala itu dibolehin tinggal di pondoknya. Sementara Hiraku sendiri balik lagi tidur di lubang pohon kayak biasanya. Besok paginya dia ngecek keadaan dan ternyata si serigala betina udah melahirkan 4 anak yang gemes banget. Hiraku lalu nambah jatah daging buat mereka. Awalnya dia kira keluarga serigala itu bakal cabut kalau anak-anaknya udah kuat. Ternyata enggak dong, mereka malah betah dan milih menetap. Karena pondoknya sekarang diambil alih, Hiraku pun pasrah. Beberapa waktu kemudian, kerja kerasnya mulai kelihatan hasilnya. Dia akhirnya panen tomat pertama. Rasanya puas banget. Makan hasil kebun sendiri tuh beda rasanya. Ada bangganya gitulah. Keluarga serigala itu juga nggak cuma numpang tinggal, mereka jadi penjaga setia. Ikut berburu, ngamanin area sekitar, pokoknya bantu banget. Hiraku juga nggak lupa ngasih nama. Yang jantan dia panggil Kuro, yang betina yaitu Yuki. Anak-anaknya dikasih nama beruntun, Kuroichi, Kuroni, Kurosan, sama Kuroyon. Simple tapi niat. Dan dari sini sebenarnya petualang Hiraku baru dimulai. Dia masih punya segudang rencana, yaitu mau bikin gudang, nambah lahan tanam, nanam lebih banyak jenis sayuran, dan entah apa lagi yang bakal kejadian di hidup barunya yang kelihatannya santai, tapi sebenarnya epic banget ini. Sementara Hiraku lagi asik bangun peradaban mininya sendiri, di tempat lain ada seorang gadis yang lagi nekat mau nyebrang gunung. Tapi belum sempat jauh, seorang pria langsung cekat dia dan bilang kalau itu bahaya banget. Dia tanya, si gadis pernah dengar nggak soal hutan kematian? Karena di balik gunung itu ada hutan terkutuk yang isinya monster-monster ganas dan nggak main-main. Sementara itu di alam atas sana, si dewa pencipta lagi iseng ngecek kondisi Hiraku. Awalnya santai, tapi tiba-tiba dia langsung keringat dingin. Pas lihat detailnya, dia baru ngeh sesuatu yang bikin panik. Loh, kok dia gue taruh di hutan kematian? Dia sadar udah salah naruh tempat, padahal area itu biasanya cocok buat pendosa kelas berat.
Lucunya yang ditaruh di sana malah lagi santai banget. Hiraku justru udah nemuin kode cheat dari kekuatannya. Jadi tiap dia lagi nyiapin lahan dan ngebayangin tanaman tertentu, tanaman itu langsung tumbuh sendiri. Kayak sistem auto planting gitulah. Dia makin bersyukur dan ngerasa hidup keduanya ini bener-bener hadiah dari para dewa. Saking berterima kasihnya dia sampai bikin patung kayu dewa pencipta sama dewa pertanian buat dijadiin tempat doa. Iseng sih tapi tulus. Abis itu dia mulai eksperimen nanam buah-buahan. Sambil nunggu tumbuh, dia sering main sama keluarga serigala Inferno. Dari situ dia sadar tanpa mereka hidupnya pasti bakal sepi banget. Apalagi mereka jago banget jadi GPS berjalan. Berkat para serigala itu dia jadi berani eksplor hutan lebih dalam tanpa takut nyasar. Dan bener aja akhirnya dia nemu sungai. Langsung muncul ide ambisius yaitu bikin saluran air dari sungai ke tempat tinggalnya. Kepikiran juga kalau alatnya diubah jadi gerobak dorong, dia bisa lari sambil bawa barang berat tanpa capek. Dan ternyata bisa, kekuatan alat itu emang gak masuk akal. Ladang pun makin luas, jenis tanamannya pun nambah banyak. Dia bahkan berhasil nanam kedelai, cuma masalahnya sekarang dia galau. Nggak punya garam buat ngolah hasil panennya. Hidup udah enak tapi bumbu dapur masih kurang. Waktu terus berjalan dan udara mulai terasa makin dingin. Dari kejauhan dia lihat puncak gunung udah diselimuti salju. Langsung kepikiran deh, kalau sekarang aja udah gini, musim dinginnya bakal separah apa? Tanpa banyak drama, dia langsung gercep nyiapin stok makanan dan kayu bakar. Belum juga tenang, muncul laba-laba iblis raksasa. Ukurannya gede banget, tapi anehnya bukannya nyerang, makhluk itu malah ramah. Bahkan bikinin dia sapu tangan segala. Plot twist banget. Akhirnya si laba-laba milih tinggal di pohon raksasa markas Hiraku. Ternyata dia doyan banget makan kentang. Sebagai gantinya dia bantuin Hiraku dengan bikin pakaian dari kulit binatang hasil buruannya. Sekarang Hiraku udah punya baju layak, tempat tidur yang nyaman, bahkan tirai segala. Lalu laba-laba tersebut itu pun dikasih nama Zabuton. Akhirnya musim dingin beneran datang, salju mulai turun, udara makin menusuk. Zabuton si laba-laba gede itu nggak pernah kelihatan turun dari pohon raksasa. Hiraku nebak, kayaknya dia lagi bernasi deh. Jadinya suasana agak sepi, dan Hiraku pun sempat ngerasa kesepian juga. Untungnya musim dingin nggak selamanya, musim semi sama musim panas balik lagi. Dan suasananya pun jadi hidup kembali. Anak-anak serigala sekarang udah gede-gede, sempet tuh suatu hari mereka pergi ninggalin desa. Hiraku kira mereka bakal cabut selamanya. Nggak taunya balik lagi. Dan bukan cuma balik, masing-masing udah bawa pasangan, auto rame dong. Gak lama setelah itu Zabuton juga nongol lagi dan ternyata dia juga punya banyak anak. Desa kecil Hiraku yang tadinya cuma dia doang sekarang makin berasa kayak komunitas mini. Karena penghuninya nambah terus, Hiraku mutusin buat memperluas ladang lagi. Kerjaan nambah, tapi dia malah makin semangat. Suatu hari tiba-tiba Zabuton kayak ngasih sinyal bahaya. Kuro, si pemimpin serigala, langsung narik Hiraku masuk lebih dalam ke hutan. Di sana, mereka nemuin seorang gadis kecil tanpa pakaian yang lagi terjebak di jaring laba-laba. Hiraku yang gak tega akhirnya mutusin buat nolongin. Nah, pas dia deketin, tiba-tiba si gadis loncat dan gigit lehernya. Seketika wujudnya berubah jadi wanita dewasa yang cantik banget. Hiraku langsung mikir, oke, ini pasti monster. Serigala-serigala langsung nyerang rame-rame dan anehnya setelah ditekan bareng-bareng si wanita itu balik lagi ke wujud gadis kecil. Hiraku makin bingung, ini musuh apa bukan? Si gadis akhirnya jelasin kalau dia bukan musuh, dia cuma butuh darah buat balikin energinya. Karena tenaganya habis, dia nggak bisa mempertahankan wujud dewasa dan bahkan nggak bisa bikin pakaiannya muncul lagi. Dia juga jujur bilang tadi sempat mau nyulik salah satu serigala, makanya mereka langsung defensif. Hiraku yang dasarnya enggak enakan akhirnya ngebolehin dia minum darahnya lagi biar pulih sepenuhnya. Setelah situasi agak tenang, dia bawa gadis itu ke tempat tinggalnya. Si gadis langsung kaget banget, di tengah hutan kematian yang serem itu ternyata ada ladang subur dengan tanaman yang aneh-aneh dan belum pernah dia lihat sebelumnya. Hiraku nawarin tomat dan si gadis langsung jatuh cinta sama rasanya. Habis itu dia jadi penasaran pengen nyobain yang lain juga.
Akhirnya gadis itu ngenalin diri, namanya Lulu, si Lu, seorang vampir. Tapi dia bilang cukup panggil dia Lu saja. Dan dari situ hidup Hiraku yang tadinya cuma ditemenin serigala dan laba-laba sekarang resmi ketambah satu vampir, yaitu si Lu. Ternyata Lu itu seorang peneliti tanaman obat. Dia kabur setelah ribut sama bangsawan yang pingin nyolong hasil risetnya. Karena terus diburu, akhirnya dia milih ngumpet di hutan kematian ini. Sekalian cari tanaman langka yang belum pernah dia temuin. Pas ketemu Hiraku, Lu langsung kagum banget. Gimana enggak, Hiraku bisa hidup santai di tempat seganas ini. Bahkan monster-monsternya juga jinak sama dia. Hiraku sendiri ngerasa ini kesempatan yang langka. Karena Lu adalah manusia pertama yang dia temui di sana. Ngerasa bakal susah ketemu orang lain lagi, dia pun langsung ngajak Lu tinggal bareng. Lu sempat ngingetin kalau dia lagi diburu orang, plus dia itu adalah vampir. Tapi Hiraku santai saja, nggak peduli sama sekali. Dia malah jujur bilang kalau awalnya datang ke sini memang pingin hidup sendirian karena susah bergaul alias no lab. Tapi sekarang dia sadar kalau dia nggak mau sendirian terus. Akhirnya Lu setuju, toh dia juga nggak punya tempat lain. Meski begitu dia agak salah tingkah juga sama ajakan mendadak dari Hiraku tadi. Besok paginya Lu muncul dengan wujud yang kelihatan lebih muda. Hiraku bingung, lalu Lu jelasin kalau bentuk ini bikin Hiraku nggak gampang macem-macem. Hiraku langsung, iya deh. Setelah itu Hiraku bilang rencana selanjutnya adalah nanam ubi jalar. Jabuton tiba-tiba bunyiin alarm lagi, kayak udah jadi agenda harian. Hiraku dan Lu langsung cek keluar dan mereka nemuin seorang gadis lain yang udah ditangkap para serigala sama laba-laba. Begitu dilepas dia langsung pakai sihir buat nyembuhin dirinya sendiri. Tapi pas matanya ngelihat Lu, dia langsung sadar kalau target yang dia cari ternyata ngumpet di sini. Dia baru aja mau nangkep Lu, keburu diserang lagi sama para serigala. Akhirnya Hiraku bawa gadis itu dan Lu jelasin kalau nasib gadis ini mirip banget sama dirinya. Sama-sama jadi korban keganasan para serigala yang ternyata kebal sihir dan gesit banget ngindarin mantra. Gadis baru itu lalu nanya siapa Hiraku. Dengan wajah malu-malu, Lu jawab kalau Hiraku itu adalah suaminya. Gadis itu pun ngenalin diri, namanya adalah Tyr, atau biasa dipanggil Tia, yang merupakan seorang malaikat. Hiraku sempat ngira malaikat itu semacam pelayan dewa, tapi Lu buru-buru jelasin kalau di dunia ini malaikat lebih dikenal sebagai ras petarung yang ngandelin tenaga daripada otak. Tia cerita kalau dia datang buat ngejar Lu karena Lu masuk daftar buronan gara-gara kerusakan besar di sebuah kota. Soalnya Lu memang sering bikin penelitian obat dan ramuan aneh, dan kalau ada yang ganggu dia nggak segan bikin ledakan. Lu langsung bela diri bilang itu cuma sekali dan para bangsawan itu memang nyebelin banget, pantas dikasih pelajaran. Akhirnya Lu malah nawarin Tia buat tinggal bareng mereka. Dia yakin Tia juga bakal betah di sana. Dan bener aja Tia setuju. Lu langsung ngajak dia keliling ladang. Lalu hari itu mereka habiskan dengan panen sayuran. Dan sama kayak Lu sebelumnya, Tia juga langsung jatuh cinta sama masakan Hiraku. Hiraku sadar kalau Kuroichi, Kuroni, Kurosan, dan Kuroyon sekarang masing-masing sudah punya 3-4 anak. Populasi serigala inferno di desa itu semakin naik drastis. Dan sebentar lagi anak-anak itu juga bakal gede lalu cari pasangan sendiri-sendiri. Lu langsung paham maksudnya, yaitu jumlah mereka bakal makin meledak. Hiraku pun mulai pusing karena kandang anjing yang dia bangun jelas udah enggak bakal cukup lagi. Akhirnya Hiraku mutusin bikin kompleks khusus buat para anjing serigala di samping kebun buah. Bukan cuma serigala, Hiraku juga sadar anak-anak Zabuton mulai banyak yang pergi merantau, walau masih ada beberapa yang milih tetap tinggal di desa.
Suatu hari Tia pamit sama Hiraku. Katanya dia mau pergi sebentar, lalu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari kemudian dia balik lagi, tapi kali ini bawa rombongan gadis High Elf cantik-cantik. Namanya adalah Ria, Rifu, Riz, Rira, Rita, dan Ri. Hiraku sampai bingung karena nama mereka mirip semua. Ria yang paling tua lalu jelasin kalau mereka memang saudara. Mereka datang karena rekomendasi Tia dan pengen tinggal di desa itu. Tia cerita kalau para elf ini punya masa lalu yang sedih. Dulu mereka tinggal di desa utara, tapi sebagian besar kaumnya tewas gara-gara perang antar manusia. Sejak saat itu, mereka jadi pengungsi dan terus keliling cari tempat tinggal baru. Lu ikut bantu bujuk Hiraku buat nerima mereka. Bilang kalau High Elf itu ras yang serba bisa. Hiraku awalnya ngira mereka masih muda, tapi Ria bilang dia yang paling tua, umurnya lebih dari 400 tahun. Sedangkan yang paling muda aja udah lewat 300 tahun. Mendengar itu Hiraku cuma bisa bengong. Karena Tia dan Lu terus mendesak, akhirnya Hiraku setuju. Tapi dengan syarat mereka harus akur sama penghuni desa lainnya. Ria sempat bingung maksudnya siapa, sampai Lu santai ngenalin Jabuton dan para serigala Inferno. Begitu lihat mereka, para elf langsung tumbang pingsan bareng. Karena para elf resmi tinggal di sana, Hiraku pun mutusin bangun rumah besar buat mereka. Ternyata para elf jago banget soal konstruksi. Setelah 10 hari rumahnya selesai, besar, megah, dan keren banget. Hiraku sampai agak iri. Tapi di sisi lain dia juga jadi belajar teknik bangunan baru dan mulai kepikiran renovasi pondoknya sendiri. Dia tadinya mikir elf itu hidupnya pasti bangun pas matahari terbit, tidur pas matahari tenggelam, hidupnya menyatu sama alam, makan buah doang dan anti logam. Tapi Ria langsung motong, bilang jangan remehin hidup di hutan. Kalau hidup cuma ngandelin cara begitu malah cepat mati. Mereka justru bilang mau mulai nambang dan jadi pandai besi. Nggak lama para elf mulai bikin banyak barang dari logam. Pas Hiraku akhirnya dapat wajan besi, dia seneng banget. Rasanya kayak berhadapan di desanya naik level drastis. Dia sampai mikir para elf ini pasti bisa ngelakuin apa aja. Tapi Ria bilang tetap ada yang mereka nggak bisa. Misalnya menetap lama di satu tempat dan berkembang biak. Beberapa waktu kemudian para elf nemuin gandum lada. Hiraku jelasin kalau gandum itu sudah dipanen dan diolah jadi tepung. Ri, si paling muda, langsung semangat nanya apakah mereka bisa bikin roti sambil nunjukin ragi yang mereka bawa. Hiraku jelas girang banget. Pas lagi asyik makan roti hangat, Hiraku tiba-tiba kepikiran hal penting. Sebenarnya tanah tempat mereka tinggal ini punya siapa? Lu jelasin kalau hutan itu enggak dimiliki siapa-siapa. Tapi secara wilayah masih masuk kekuasaan Raja Iblis. Dengan itu Hiraku langsung panik. Tapi Lu nenangin dia. Semua yang ada di sana dibangun dari nol oleh Hiraku. Jadi tanah itu wajar kalau dianggap miliknya. Tia, Lu, dan Ria makin kagum sama Hiraku. Bukan cuma karena dia bisa jinakin monster legendaris, tapi juga karena semua tanaman di ladangnya tumbuh subur banget. Sementara itu Hiraku lagi santai di pondok sambil bikin sangkar kayu, lalu baru sadar proyek saluran airnya belum selesai. Gak lama kemudian, Jabuton datang nunjukin hasil tangkapannya, yaitu seekor ratu lebah. Karena lebah itu jinak dan nggak niat dimakan, Hiraku mutusin bikin rumah kecil buat si ratu, berharap nanti bisa panen madu. Setelah itu Hiraku mulai gali lubang besar yang rencananya mau dijadiin waduk. Dia cerita ke Ria soal idenya ngalirin air dari sungai ke desa. Akhirnya Hiraku pakai tanah liat, lalu dipadatkan pakai alat pertanian ajaibnya sampai keras banget kayak beton. Para elf langsung bantu bikin pondasi, sementara Hiraku fokus nyusun dan melapisi jalur airnya. こちらは継ぎ目や土台の補強に専念 Di sela-sela itu Hiraku juga berhasil nangkep beberapa ikan. Tia dan Lu kenalin ikan itu sebagai ikan buas khas hutan kematian. Jadi mereka ragu aman nggak untuk dimakan. Akhirnya Hiraku disuruh nyobain duluan.
Begitu lihat dia aman-aman saja, barulah mereka ikut makan dan ternyata rasanya enak banget. Gak lama kemudian Hiraku sadar kalau dia ternyata juga bisa nanam padi. Karena sekarang air sudah tersedia, dia langsung bikin sawah. Para gadis awalnya kira dia lagi bikin kolam ikan. Tapi Hiraku jelasin kalau itu lahan buat tanam padi. 田植えは順調に進んだ。 Kerennya, padi tumbuh cepat banget. Setelah panen, Hiraku ngajarin proses pengolahannya. Dia pakai alat ajaibnya jadi mesin perontak. Lalu bikin lesung dan alu buat misahin gabah sampai jadi beras. Pada gadis cuma lihat aja sudah capek. Terus nanya kapan bisa dimakan. Hiraku sabar jelasin kalau berasnya harus dimasak dulu. おお、うまく炊けたぞ。 Akhirnya dia bikin onigiri isi ikan asin. Hasilnya, para gadis suka banget sampai habis total. Nyisain cuma sebutir nasi buat Hiraku. Masalah berikutnya muncul, yaitu mandi. Para gadis sih bisa bersihin badan pakai sihir. Tapi Hiraku nggak bisa. Jadi dia mutusin bangun pemandian air panas alias onsen. Awalnya mereka bilang mandi di sungai aja cukup. Tapi Hiraku ngejelasin nikmatnya onsen, apalagi pas musim dingin, hangat dan nyaman banget. スライムを使えばいいですよ。スライム？ええ。土を固めたブロックのかまどに。 Tapi Hiraku sempat bingung soal limbah airnya. Dia lalu kasih ide pintar, yaitu pakai slime buat ngolah limbah. Slime itu bakal makan kotoran dan bantu bersihin air. Di tengah semua itu, Hiraku juga sempat nemuin beberapa jamur liar. Malam harinya Hiraku ngajarin para gadis cara pakai onsen. Dia jelasin tahapannya dari awal, mulai dari lepas baju, lalu bilas badan dulu di area cuci sebelum masuk ke kolam air panas. Dan yap, sampai situ dulu cerita anime kali ini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Menurut gue sih tegangnya dapet banget. Oke deh, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Kita lanjut lagi di part berikutnya. Sampai ketemu guys, bye-bye.